Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Baiklah teman-teman remaja, dalam pengakuan dosa ini marilah kita secara pribadi dan bersama-sama akan mengaku dosa kita di dalam doa. Mari kita doa pengakuan dosa. Tuhan Allah Bapa kami, dalam kehidupan kami seringkali banyak sekali kesalahan yang kami lakukan, baik itu suatu kesengajaan maupun tidak. Kami berupaya dalam kehidupan kami untuk melakukan satu yang baik. Tetapi banyak sekali godaan dan cobaan sehingga kami tidak dapat melakukannya. Kiranya Tuhan Kau tuntun kami. Kami mengaku dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kiranya Kau ampuni kami. Sehingga kelak dalam pelayanan kami dapat berbuat dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, dia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian jauh membaca firman Tuhan, bersilah orang yang mendengar dan mengasihi di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Amin. Teman-teman remaja, hari ini kita belajar tentang Tuhan adalah kasih. Jadi Tuhan itu tidak mengajarkan kasih, tetapi Tuhan adalah kasih. Hari ini kita akan membahas beberapa hal. Ya, berikutnya. Hari ini kita hanya akan membahas ini saja teman-teman. Nanti dilanjutkan dengan beberapa sedikit bermain. Remaja dapat menghayati bahwa Allah adalah kasih. Pertanyaannya, kalau semuanya hari ini memiliki kasih, kenapa masih ada orang yang membenci? Di dalam firman Tuhan sudah tertulis. Hari ini kita berkata, aku mengasihi Allah, tetapi kadang kita masih juga membenci saudara-saudara kita sendiri. Di dalam Alkitab kita dinyatakan sebagai seorang pendusta. Pendusta itu berbohong ya. Jadi, saya senang sama bapak ini, gitu. Tapi saya kok membenci. Saya senang dengan Pak Guru ini, gitu ya. Tetapi saya membenci orang ini. Itu bukan suatu bentuk kasih. Allah tidak ada di dalam kita. Atau kita merasa bahwa kita itu jemaat Kristen, tetapi kita membenci teman kita atau guru kita, atau orang-orang yang di sekitar kita. Oh, ini pelajarannya matematika, saya nggak suka ini. Oh, ini pelajarannya ini Pak gurunya itu ribet banget. Menggambarkan bahwa kita itu tidak di dalam Allah. Jadi kita tidak merasa bahwa Allah adalah kasih. Yang kedua, teman-teman remaja, mau mengasihi itu wujudnya sederhana. Oh, saya cuma menghormati orang tertentu. Oh, saya mau bergabung dengan teman ini. Oh, saya mau bergabung dengan teman ini. Nanti kita mau mengilustrasikan bagaimana ketika teman-teman bisa enggak satu dengan yang lainnya itu memiliki ide, membagikan ide, kemudian menciptakan suatu karya di dalam pelayanan kita. Yang ketiga, remaja membangun komunitas yang saling mengasihi. Kita harus menjadi satu dengan Allah. Mau mengasihi, kemudian saling mengasihi. Kita ulangi lagi, yang namanya adalah kasih, itu kita itu jadi satu dengan Allah. Kita jadi satu dulu dengan Allah. Setelah kita jadi satu dengan Allah, kita mau mengasihi. Berarti saya kepada orang lain itu mau mengasihi. Kalau saling mengasihi berarti kalian, saya, dan semuanya itu berupaya. Jadi semuanya itu diawali dari kita dulu, bukan dari saling mengasihi yang dari orang lain bukan, tapi dari kita dulu. Kemudian orang lain mau mengasihi, kita saling mengasihi, kemudian saling mengasihi baru semuanya. Jadi dari saya, kemudian saya kepada orang lain, baru semua orang lain itu saling mengasihi. Ajaran Kristus itu seperti itu. Kita mau seperti itu. Kita mau udah ada ide
modelnya sudah baik, kita pikirkan, kita sampaikan, orang lain harus bisa menerima ide kita dengan baik juga. Kalau ada yang pendapat yang berbeda, kita akan berupaya mencari solusi yang terbaik. Allah kasih. Kenapa Allah itu mau mengajarkan tentang kasih seperti ini? Teman-teman, ada suatu pernyataan dari orang di surga. Tuhan itu mati. Tuhan kok mati? Kemudian ketika sudah bisa dijawab, loh Tuhan kok bangkit? Kalau Tuhan bangkit, berarti Tuhan tidak ada di dunia. Nah, tadi mati, sudah tidak percaya, kemudian dianggap saja itu mati. Kemudian Tuhan bangkit hari Minggu, Paskah. Setelah bangkit Tuhan ke surga, berarti tidak ada di dunia. Kepada siapa kita hari ini harus bertumbuh? Kita bertumbuhnya kepada Roh Kudus. Kalau sudah didapat Kudus, namanya ada di banyak nanti. Siapa sih Roh Kudus bentuknya apa? Ya. Kalau kita seperti dalam firman Tuhan ya, Tuhan itu tidak kelihatan. Kalau semua kita dengan saudara yang kelihatan tidak mengasihi, apalagi kepada Tuhan, akan dibolak-balik. Jadi kasih itu harus timbul dalam diri adik-adik teman semuanya. Ya, aplikasinya langsung lanjut. Hari ini kita akan membuat kelompok. Nah, ini satu kelompok bisa 2 orang atau bisa 3 orang, tapi jangan banyak-banyak. Ini ada yang 4 atau 2, 2 atau 3 atau 4 boleh. Kalau 2 orang nanti perempuannya 2 ya, atau ditambah nanti 1 orang yang gabung di perempuan. Siapa yang mau gabung dengan yang di perempuan? Nanti ada Mas Jurga dan saya. Ya, tiap kelompok mendapatkan 2 lembar kertas dan 1 buah gunting. Nah, saya punya kertas ini, mungkin bisa dibantu Mas Jurga, Mas Wira. Bapak nanti gabung ya, jadi 1. Ini 1 kelompok dapat 2 lembar, ini 2 lembar. Jadi 1 kelompok ya. Ini 1 kelompok. Ini siapa? Buat berapa kelompok? Oh, pas 22 ya. 22 ya, ini badannya gede-gede soalnya. Ini idenya biar banyak. Guntingnya cukup ya Mas ya? Dengan belakang ya? Ya. Ada perintahnya adalah membuat lingkaran, berarti tidak terputus ya. Dari kertas tersebut, semua tubuh anggotanya, tubuh itu maksudnya masuk di dalam lubang kertas itu. Jadi ini ada kertas. Kalian harus membuat lubang dari kertas ini. Seluruh tubuh kita harus masuk di dalam 1 kertas yang kita buat ini. Ini kan ada 2 lembar. 1 boleh buat percobaan, tapi nanti 1-nya bisa lebih dari 1 tubuh ini harus bisa masuk. 1 lembar kertas ini harus bisa masuk ke tubuh. Waktunya 4 menit. Mari kalian berpikir mau dilubangi, mau diapakan terserah, yaitu membuat lubang sehingga semua 1 tubuh itu masuk. Waktunya 4 menit mulai dari sekarang. Ya, silakan. Diskusikan dengan kelompok sendiri. Yuk, buat terserah. Guntingnya mana? Oh, guntingnya masih ada di belakang. Ada yang sudah bisa pastinya ini. Ini kan permainan dulu waktu SD ya. Satu kertas, kira-kira masuk akal nggak? 1 kertas itu bisa masuk di dalam tubuh.
Nggak bisa? Sudah pernah mencoba belum? Oh belum, ya coba dulu. Ya, aku nih yang perempuan tidak perlu takut apa, yang penting coba dulu kan. Yang penting coba dulu. Mantap ini kenalan ini. Masuk betul. Nah, paling enak memang mencontoh dulu maksudnya bagaimana. Lubangnya, wah boleh lubangnya itu besar. Perintahnya kan satu kelompok. Seandainya satu kelompok itu nggak bisa masuk, teman-teman minimal satu orang dulu. Kalau satu orang nggak masuk ya satu kaki dulu, satu kaki dua kaki nanti semua tubuh bisa masuk. Sudah bisa memotong, sudah satu kaki kali ini ya. Umur apa 42 itu? Oh 40, masuk satu kaki ya. Berarti belum terpenuhi. Kalau tadi kita bilang Tuhan adalah kasih, itu baru sampai ke kakinya itu belum berdiri, belum berdiri. Masih ada percobaan. Cuma satu kepala ini sama idenya ini ya, cuma satu. Idenya yang lain apa? Itu ada lagi. Wow, wow, bisa itu. Wah, cari yang kurus supaya bisa masuk. Bisa coba lagi. Nanti kalau kurang kertasnya, biar kita ada terlalu banyak. Nah, kira-kira bisa enggak dulu, teman-teman? Kalau pertanyaannya lingkaran itu adalah kasih, kira-kira kamu bisa ngasih enggak? Bisa ngasih? Bisa. Mencoba. Sekarang kita mencoba. Oh, ini mencoba dengan kekurusannya. Ini kan anu ya, operasi gitu ya. Kalau pakai hula hoop kan lo bisa ya teman-teman. Yo, berarti berpikir bisa jadi hula hoop. Bisa enggak sebesar hula hoop ini? Satu kertas ini bisa sebesar hula hoop ini enggak kira-kira? Enggak bisa. Benar, enggak bisa. Ya, kita 2 menit lagi. Tapi kalau saya membuat permainan dan mengajarkan tidak bisa, kita akan merasa kesulitan sendiri. Ayo coba tekuk betul. Idenya kita masuk. Maksudnya bisa coba. Ini permainan anak SD. Nyaris benar itu. Saya tahu idenya biasanya. Pernah lihat obat nyamuk nggak teman-teman? Iya kayak gitu. Tapi di Batu Pak Ari loh. Itu loh kayak bener-bener lingkaran itu loh pokoknya. Wah itu kalau setengah ya langsung. Wah dia mau coba. Tapi ingat lingkaran. Kalau obat nyamuk itu kan tidak membuat lingkaran panjang, tapi tidak lingkaran. Jangan sampai putus. Kita akan melihat bahwa kasih itu adalah hal yang impossible. Seperti orang berkata, mana mungkin Tuhan itu mau jadi manusia, mau penak-penak Tuhan kok jadi manusia. Tapi nyaris benar tapi. Ide awalnya saya setuju. Oke, belum sendiri mas. Bin, mas. Oke, ini ada satu lubang masuk satu orang, walaupun perintahnya satu kelompok. Kalau untuk mendengar cukup karena badannya itu langsing. Kalau masalah karena badannya langsung, jadi tidak cukup. Wah, gitu kan? Sudah ada mencoba yang belakang? Apa mencoba apa? Juga ide yang sama, tidak buat ide yang baru. Itu ada, apa? Mau mencoba klik. Saya mau mencoba juga. Mudah-mudahan tidak lupa teorinya.
Ketika saya memotong seperti ini, kira-kira menghasilkan apa teman-teman? Ya? Oh, tidak ada hasilnya apa-apa. Ketika saya memotong seperti ini, kira-kira menghasilkan apa? Mari kita buat ini sesuatu yang agak besar saja. Nanti masalah ukurannya kita buat dari teman-teman. Kita motongnya seperti ini. Tadi idenya udah mau betul sebenarnya Mas Alan. Dia pakainya manual, ini pakainya lipatan. Jangan percaya teori pertama ya. Oke. Ini coba, kalau ini saya potong teman-teman, kira-kira lepas nggak ya? Kalau ini saya potong, kira-kira lepas nggak ya? Dengan tadi saya buka satu kali, kemudian ini saya potong ini satu-satu. Oh, keliru ini teman-teman. Wah, ini berarti. Kita ada dua kesempatan ini ya, kertas ya. Nah, jadi kita harus separuh dulu ya. Kalau teorinya saya gagal, sudah buat lubang enggak teman-teman? Oke, kita lanjutkan. Ini teorinya ini. Ini kelihatannya benar gitu. Ini kelihatannya benar. Ini kelihatannya benar ini. Kelihatannya benar ini. Tidak tak rangkum lagi, masih banyak ini lubangnya. Kira-kira teman-teman, ini lubang nggak teman-teman? Oke, kita contoh satu, Mas, maju. Kita tidak lihat dulu, ini masih ada sisa ya, ini masih ada sisa, ini masih ada sisa. Yuk, kita selesaikan ini. Nah, ini aja lah, yuk, masuk. Ditarik, maju lagi, biar kelihatan ini buat. Ya, tekan dulu tangannya ini. Ini bisa untuk membuat lubang sebesar ini, teman-teman. Kira-kira untuk dua orang masuk nggak nih? Kita coba ya, kita coba. Yuk, masuk dulu. Seperti ini. Atau sana, ya. Kita mau coba. Ini potongannya masih sisa ya, ini sebenarnya. Kita akan mencoba di sini. Ya. Kita angkat lagi aja. Bisa teman-teman. Satu lembar kertas bisa masuk. Kertasnya sudah habis. Kita akan berikan satu kali lagi buat teman-teman. Kita akan memberikan contohnya. Ketika Tuhan Yesus itu mengasihi itu ya diberikan contohnya. Karena manusia kan tidak tahu caranya. Bahwa sudah nyaris betul kurang lebarnya. Sekali lagi kita satu potong masuk mati. Caranya teman-teman, ini buat lipatan. Kemudian kita akan membuat potongan. Makanya di sini potongannya berapa saja? Ini contohnya ya besar ya. Potongannya namanya nanti teman-teman potongannya kecil. Dari potongan ini nanti dibalik. Kalian ambil potongannya yang di tengahnya. Di tengahnya ini
dibalik. Ya, jadi akan membentuk seperti ini potongannya. Kalau ujungnya ikut kepotong gitu. Ujungnya ikut kepotong ya. Oh iya. Saya kertasnya masih ada satu lagi. Ya, itu terlalu excited sehingga dia akan potong semuanya. Ini yang lepas. Yuk, potong. Ya. Jangan sampai putus, betul. Sama seperti itu semuanya. Sampai ujung ya Mas ya. Sampai ujung sini. Ya, ujung. Jangan sampai lepas. Ya, dibuat potongan sampai ujung. Sampai ujung pokoknya. Enggak, sampai ujung, enggak sampai putus ya, jangan sampai putus. Ya, putus boleh. Balik masuk sini. Ya. Nah, kalau sudah, ini dipotongi tengahnya dari arah sini. Di tengah-tengahnya ini. Ya, sampai sini aja ya. Nah, betul. Ya, betul. Karena kamu tipis-tipis, jadinya tipis lagi. Kalau sana tipis lagi berarti tambah kecil lagi. Potong nanti tidak jadi lagi, putus lagi. Betul. Nah, sekarang bikin ini yang atas ini dipotong ini, yang dipatah. Ini semua. Ya, ini yang ya, bawa lagi ini potong bulat ini. Ya, ini kelihatannya ada satu ini yang nyaris benar nih. Nyaris benar. Tapi salah. Ini enggak bisa turun ya? Bisa turun. Enggak bisa turun. Bisa. Ya, yang ini langsung dipotongi. Yang ini nggak usah dipotong. Mulai dari ini lipatannya dipotong. Oh, mau segini aja, udah gini aja ya. Kita mau lihat, langsung buka aja. Ini harus dipotong dulu. Potong ini ya. Yang nekuk-nekuk ini dipotongi pokoknya. Jangan sampai keliru. Pokoknya yang nekuk
Ada tekuan, potong. Ada tekuan, potong. Nah, ini ketekuk, potong. Iya. Kurang maju lagi. Sampai di sini. Pokoknya ada tekuan, nah ini potong. Ada tekuan, potong. Deg-degan nih. Ini enggak tekuan. Ada tekuan, potong. Mungkin satu kelas masuk itu. Kalau kecil-kecil ya. Jadi pernah kita lakukan paling satu lembar itu bisa masuk 5 orang bisa. Karena membuatnya itu sangat tipis sekali gitu ya. Ya, aku potong. Ya, ini terakhir, udah usah. Ya, baik kita mau lihat hasilnya. Mari ke depan. Nah, ada teman, ini badannya besar-besar semua. Tadi sudah dalam posisi adalah kasih ketika Tuhan melihat suatu ketidakmampuan, kasih ini masuk di dalam kehidupan kita. Saya mau beri imajinasi. Ini sebenarnya kasih itu apa? Kita mau transfer ke orang. Nah, nanti hasil karya ini harus bisa memasukkan beberapa orang. Kalau udah dua ini berarti targetnya 3. 3 nanti akan coba tambah lagi sampai nanti tambah ya. Kita mau coba hasilnya adalah kira-kira ini oh ya boleh. Ada lagi. Oh kan tadi hati-hati potongnya. Ada lagi. Ada kelompok yang sudah bisa membuat karyanya. Tadi saya lakukan besar itu mepet 2 putar-putar. Mari kita lihat. Sekarang di sini ini bisa untuk berapa orang? Kita coba 2 orang. Wah, sepele sekali sampai bawah. Lomati. Ya, ini adalah kasih. Kita sudah memasuki diri kita. Sepele rupanya kasih. Kita mau ajak berapa orang? Langsung berani kalau segini berapa orang? 4, 5, 10, 4 orang. 4 orang. 4 orang. Yo, masuk. Tambah 2. Yo, 2 masuk. 1, 2, 3, 4. Ayo, kami. Jangan sampai itu. Dapat lagi. Kita akan buat satu tantangan. Kita berani. Itu masuk berapa orang kita beri. Sampai bawah. Keluar lagi. Mau tantangan berapa orang? Oh jangan dibalik lagi dulu. Ini harus tambah tantangan berapa orang? 1 sampai 2. Satu lagi. Kita mulai tambah 1 lagi. Tambah meter lagi. Ayo. Berarti ini go. Ini kita ukur. Tambah berapa lagi? Berarti kan? Tambah berapa lagi? 1 ya. Tambah 1 lagi. Panggil temannya. Break, maju. Apa? Oke. Maju depan. Mau tambah berapa orang? Ini mau kita bayar orang lagi nggak? Mas Wira ya? Mas Wira, mau tambah ke sini. Mas Wira. Tambah please, harus masuk ini turun dulu. Ya, Pak. Yo, sekarang buka lagi. Masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita
Jadi dua orang coba dulu ya. Kita orang kita harus tambah orang. Oh, tantangan itu namanya. Masih berani. Tambah lagi. Satu lagi, yuk, maju. Tambah satu lagi, dua lagi. Yuk. Tambah satu, yuk, tambah satu di sini Mas Fira. Mas Fira di belakang ya. Oke, kita akan melihat ini tambah di sini satu lagi. Yang laki-laki tambah satu lagi. Masih itu dong, maju lagi. Sampai turun ya, sampai turun. Turunkan lewat lubang talinya. Ya, turunkan lewat lubang talinya. Ayo. Wah, betul. Oke, mau tambah lagi ya. Ini cepat lagi. Tambah lagi, Mas Jordan. Bapak tapi bisa semuanya kan? Semuanya yang melakukan di sini. Harusnya semuanya bisa. Bisa sini. Kamu harus menambahkan ini tangan ini. Wah, putus dulu. Ya gitu ya. Aman. Teman-teman remaja, misi yang tidak mungkin itu ketika sesuatu apa yang kita bayangkan bahwa satu lembar kertas itu sesuatu yang sangat kecil. Sama ketika misi Tuhan bagi manusia itu impossible. Ada orang yang tidak percaya di balik kata-katanya. Kata-katanya menjadi manusia jadi Tuhan. Tidak ada manusia bisa jadi Tuhan. Tapi Tuhan jadi manusia itu bisa. Kita harus perhatikan seperti ini. Adam dan Hawa itu dicobai oleh siapa? Iblis. Tapi kan bentuknya benda apa? Seekor ular. Iblis bisa jadi ular. Iblis jadi ular bisa teman-teman. Kalau Tuhan jadi manusia bisa enggak? Bisa sekali. Tuhan jadi manusia itu bisa sekali. Tapi kalau manusia jadi Tuhan nggak mungkin bisa. Terus kalau Tuhan berkata, kalau saya sudah ada di surga, saya akan menjadikan Roh Kudus di antara kamu. Ya berarti di tempat kita sekarang itu adanya Roh Kudus, teman-teman. Ya kalau teman-teman mau mengharapkan dosa itu ada Tuhan Yesus, ada gambar Yesus sampai ini berdiri, terus saya percaya, saya kira tidak akan terjadi seperti itu sampai dengan hari penghakiman. Gitu ya. Dalam Alkitab disampaikan kita harus percaya adanya hari penghakiman supaya kita percaya bahwa Yesus itu adalah ulama. Ya. Nah ini misi yang impossible tadi teman-teman rupanya menjadi possible. Ya. Yakin kan? Berarti kertas itu bisa. Itu Mas Prin masih bingung kan? Potongan yang lipatan dipotong. Ya, yang lipatan dipotong. Langsung aja kira-kira tengahnya bisa itu. Yang dari tengah, jangan dari pinggir. Dari yang tengah, ya satu pinggir tidak boleh, satu pinggir jangan. Dari tengah, ya. Pokoknya yang paling pinggir jangan dipotong ya. Itu jadi. Ya teman-teman remaja, hari ini kita bisa percaya bahwa Tuhan itu adalah kasih kesan yang tadi balik dulu Mas. Kita akan kembali lagi mereview bahwa remaja harus dapat menghadapi bahwa Allah adalah kasih. Kalau kalian percaya sama Allah Tuhan Yesus Kristus, kalian adalah kasih. Yang pertama, yang kedua, mau mengasihi. Kalau kita sudah ada Allah, kita tuh mau mengasihi. Kita mengasihi itu mau berteman, berkawan, itu harus mau. Berikutnya saling mengasihi. Setelah saya, kemudian saya dan kalian, berarti kalian semua itu harus saling mengasihi. Kalau hanya ada perselisihan, selama bisa diperbincangkan, diobrolkan, apa sih permasalahannya? Kan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya kan bisa diselesaikan seperti itu. Tapi mungkin tidak bisa potongannya gimana meleset kenyataannya bisa. Ini juga kreasi. Gitu.
aja memang lucu juga. Transparan. Ya Mbak Rob itu kayak gitu ya. Sudah bisa sukses Mas Pri? Coba lihat separuh jadinya bagaimana. Separuh jadinya, wah aku udah mau jadi. Kelihatannya belum ya, karena separuhnya belum kepotong gitu kelihatannya. Belum selesai, nanti terusnya saya tambahkan. Ya teman-teman, ketika kita bisa memahami ketiga-tiganya itu, kita yakin bahwa kita menjadi semangat yang paling toleransi, kita menjadi semangat yang paling santun. Ya, jangan ada marah-marah lagi. Gitu ya. Orang Islam itu tidak bisa kelihatan marah-marah di luar karena kita kasih, kita mau mengasihi dan saling mengasihi. Amin. Mari masuk di saat itu. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan dan mendengarkan firman-Mu, tetapi kami setiap anak-anak-Mu dalam kehidupannya sehingga mereka adalah kasih, mereka dapat mengasihi dan mau mengasihi, dan mereka saling mengasihi. Kiranya Tuhan Yesus kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Supaya kita bersama dengan Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan iman pada bangsa kita untuk pengakuan iman palsu. Aku percaya pada Allah dan bangsa, kalian dari bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang berdoa untuk kita, yang dikandung dari pada Roh Kudus, lahir dari anak yang Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dari mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kelahiran daging dan hidup yang kekal. Mari teman bermata kita akan masuk dalam doa syafaat kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan kami dalam doa kami untuk mengaturkan syafaat. Kami berdoa di bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang telah menyelesaikan pemilu sampai dengan hasil akhir pengumuman pemenang pemilu, dan yang memberkati pemenang pemilu yaitu Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, sehingga dapat memimpin bangsa kami ini dengan baik dan menjadi sejahtera di kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi gereja kami ya Tuhan, di dalam pelayanannya menjadi gereja berjaya, dan yang tetap menjadi gereja panutan, sehingga di dalam lingkungan bermasyarakat mencerminkan kasih Tuhan, sehingga dapat menciptakan suasana yang nyaman, bertoleransi di lingkungan kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi komisi remaja di dalam pelayanannya sehingga dapat melayani anak-anak remaja dengan baik, sehingga dalam kehidupan remaja dapat terpelihara di gereja. Kami berdoa bagi majelis kami dalam setiap pelayanannya, dalam membimbing kami, sehingga kami menjadi jemaat yang taat, sehingga kami dapat beriman kepada dengan setia. Kami juga berdoa bagi kami masing-masing pribadi yang di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin di dalam kondisi kami mendapatkan permasalahan, kiranya Kau buka pintu kebaikan sehingga dapat memberikan pencerahan, permasalahan itu dapat terselesaikan dengan baik. Bagi kami pribadi masing-masing yang
dalam kondisi kesehatan kurang baik pada hari ini. Kiranya Kau berikan kami kekuatan sehingga kami dapat menghadapi kesakitan kami dan kami dibebaskan sehingga kami menjadi sembuh. Kami berdoa bagi kami masing-masing anak-anak remaja ya Tuhan. Kami di dalam kehidupan belajar di sekolah, kiranya mencerminkan kasih Tuhan sehingga kami melihat bahwa Tuhan ada di dalam hidup kami, sehingga mereka melihat bahwa kami adalah jemaat Kristen yang baik. Kiranya di dalam kehidupan sekolah mereka masing-masing, mereka dapat menunjukkan kemampuan di dalam belajar, dapat menyelesaikan tugas dengan baik, jauhkan dari segala sesuatu yang menghambat. Tuhan Allah Bapa kami, dalam kebaktian kami pada pagi hari ini, kiranya memberkati satu persatu sehingga mereka pulang dengan sukacita. Semua ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jadilah kehendaknya Tuhan, Roh Kudus yang diketuakan, yang mengajar dan menolong. Tiada bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Letakkan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita akan memasuki pemutusan dan berkat. Jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berjalan di depan untuk menuntut kita. Allah berjalan di belakang
untuk menguatkan kita. Allah ada di sekeliling kita untuk menjaga dan memelihara kita sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Demikian ibadah pada pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Halo teman-teman semua. Halo, sebelumnya terima kasih Pak Haji untuk tugas-tugas yang sudah melaksanakan tugasnya. Hari ini ada pengumuman ya, habis ini sebelum pulang kita selamat hari